Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tis Pramita Wardani dengan NIM terakhir 122. Saya di sini akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang saya buat dengan judul Perdagangan Internasional, Pajak Ekspor Impor Penentu Pendapatan Negara. Kajian ekonomi politik digunakan dalam analisis perdagangan internasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan yang kompleks antara faktor politik, kebijakan, dan kekuasaan politik dalam konteks perdagangan antar negara. Pendekatan merkantilisme yang menekankan peran penting elit politik dalam pembangunan negara modern, memandang ekonomi sebagai alat politik yang digunakan untuk meningkatkan kekuasaan politik. Metode ini mengutamakan kebijakan perdagangan internasional suatu negara. Contohnya, kebijakan perdagangan Indonesia membatasi impor asing dan mendorong ekspor barang domestik. Perlindungan industri dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan pengurangan ketergantungan impor adalah tujuan dari kebijakan ini. Dalam analisis ekonomi politik, pemerintah mungkin menggunakan pembatasan impor sebagai strategi untuk melindungi industri dalam negeri dari kompetisi asing yang dianggap merugikan. Untuk mencapai tujuan ini, alat seperti tarif atau biaya masuk yang tinggi, kuota impor, dan regulasi perdagangan digunakan. Sebaliknya, kebijakan intensif ekspor, pembebasan pajak ekspor, dan fasilitas perdagangan lainnya digunakan untuk mendorong ekspor barang domestik. Tetapi analisis ekonomi politik tidak hanya melihat faktor ekonomi dan kebijakan itu juga dapat melihat bagaimana kebijakan berinteraksi dengan kepentingan politik dan kekuasaan politik. Kepentingan politik para politisi di Indonesia dapat memengaruhi kebijakan perdagangan internasional karena mereka berusaha mendapatkan dukungan dari industri dalam negeri yang diuntungkan oleh pembatasan impor. Selain itu, kebijakan perdagangan dapat berfungsi sebagai alat politik untuk membangun hubungan dengan negara mitra. Untuk menganalisis ekonomi politik terhadap perdagangan internasional, diperlukan pemahaman menyeluruh tentang faktor politik, kebijakan, kekuasaan, dan dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan perdagangan. Ini memberikan wawasan yang lebih luas dan menyeluruh tentang dinamika perdagangan internasional dan bagaimana kebijakan perdagangan dapat menjadi instrumen politik yang kompleks dan konteks ekonomi. Tujuan analisis kebijakan pajak ekspor dan impor menggunakan pendekatan ekonomi politik adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana faktor-faktor politik, kebijakan, dan kekuasaan politik memengaruhi bentuknya implementasi dan dampak kebijakan tersebut. Dengan menganalisis pendekatan ekonomi politik terhadap kebijakan pajak tersebut, kita dapat memahami hubungan yang kompleks antara faktor ekonomi dan politik dalam konteks perdagangan. Dalam slide ini saya menanyakan latar belakang dari perdagangan internasional, terlibatnya dalam WTO dan undang-undang yang terkait, serta manfaat perdagangan internasional bagi negara seperti pertumbuhan ekonomi dan perluasan pasar. Dalam slide ini adalah bagian di dalam pustaka yang isinya definisi pajak ekspor dan impor, peran dalam perdagangan internasional, objek dan subjek perdagangan internasional, serta bentuk formal dan landasan hukum yang terkait dalam perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan bebas dan kebijakan perdagangan proteksionis. Kalau perdagangan bebas kan kita hanya menguntungkan negara-negara maju saja. Ada beberapa macam dari kebijakan perdagangan proteksionis, diantaranya kebijakan terkait pemberian biaya masuk, pelanggaran impor, dan juga pemberian subsidi. Pendekatan ekonomi, Indonesia melakukan impor dan juga ekspor. Yang dilakukan Indonesia dalam bidang ekspor terhadap berbagai macam jenis barang, mulai dari barang pokok, barang produksi, dan lain sebagainya. Indonesia mengekspor barang dengan berbagai tingkat, yakni dengan mengekspor barang jadi setengah jadi maupun barang mentah. Untuk meningkatkan pendapatan sebuah negara, maka negara menarik pajak untuk sistem impor dengan nominal yang ditentukan yang disebut bea. Cara ini dilakukan agar barang yang masuk ke Indonesia harganya menjadi lebih mahal dengan adanya sistem bea, sehingga masyarakat yang ingin membeli barang impor tersebut berpikir lagi dengan mempertimbangkan harga yang ada dengan produk lokal.
Dengan adanya pajak yang dimana ditarik dari berbagai macam seperti pajak bumi dan pembangunan, kendaraan dan lain sebagainya, dan juga dengan diadakan bea tersebut, maka pendapatan negara menjadi. Begitu pula dengan diberlakukan kebijakan ekspor yang sebagai peserta dikenai bea. Hal ini mendorong masyarakat yang agar melakukan ekspor lebih banyak dengan tujuan menambah devisa negara. Diberlakukan juga kebijakan tentang impor barang yang mana barang tersebut harus dibatasi sendiri, yang dimaksud adalah dengan cara melakukan pencegahan impor terutama bahan pokok pangan. Indonesia sudah 3 tahun tidak mengimpor beras. Dengan ini maka produk lokal seperti beras memakai beras lokal. Pemerintah juga memfasilitasi berbagai pelatihan untuk masyarakat agar dapat memaksimalkan kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dengan dikolaborasikan sumber daya manusia yang berkualitas dengan pengelolaan SDA yang sempurna, maka terciptalah produk yang kualitas dan memungkinkan terciptanya produk baru, sehingga Indonesia dapat menambah penghasilan devisanya dengan banyaknya ekspor. Tetapi terkadang ada beberapa penyalahgunaan kekuasaan yang mana terdapat beberapa oknum yang sengaja memberi celah kepada barang impor agar tidak dikenai bea, sehingga pendapatan yang harus diterima oleh negara menjadi berkurang demi kepentingan oknum tersebut. Terdapat 3 pendekatan yang diakui oleh internasional, diantaranya adalah pendekatan merkantilisme. Jika pada zaman dahulu internasional membahas tentang peperangan dan konflik yang terjadi dan kejayaan negara dapat diukur dari besarnya wilayah yang dimiliki, sekarang dengan mengukur kemajuan negara melalui banyaknya barang yang diekspor, maka bisa ditentukan bahwa negara tersebut maju atau tidaknya. Kesimpulan dari presentasi dari artikel saya yaitu kantong pajak mulai dari pendapatan, nilai tambah hingga barang mewah adalah salah satu elemen yang berkontribusi pada proses impor dan ekspor. Dengan adanya elemen perpajakan dalam operasi ekspor impor, tentunya operasi ini dapat lebih terorganisir dalam seluruh prosesnya. Kita juga dapat melihat bagaimana pertumbuhan impor dan ekspor Indonesia saat ini berkembang, yang menunjukkan sisi yang sangat cerah. Ekspor ke Indonesia saat ini sebesar 44,36% dan impor sebesar 30,85%. Selain itu, kebijakan ekonomi politik merkantilisme dapat dikaitkan dengan sistem pajak Indonesia. Kekayaan negara yang terdiri dari modal, terutama logam mulia, terutama emas dan bahan mentah lainnya, sangat terkait dengan merkantilisme. Dengan kekayaan ini, ekspor meningkat dan impor menurun, menghasilkan keseimbangan perdagangan dengan negara lain. Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus mencapai tujuan nasionalnya dengan menjaga ekonomi, meningkatkan ekspor, dan mengurangi impor menurut ajaran merkantilisme. Menurut